Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgo Noto Saputra dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 untuk mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Muhammad Rosyidi SEMM tentang Surat Al-Hasr ayat 18-24. Surat Al-Hasr adalah surat ke-59 dalam Al-Quran dan terdiri dari 24 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Al-Hasr, yang berarti pengusiran, diambil dari perkataan Al-Hasr yang terdapat pada ayat kedua surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadir yang berdiam di sekitar kota Madinah. Pengusiran ini terjadi setelah kelompok tersebut melakukan tindakan-tindakan merugikan dan merusak hubungan dengan umat Islam di Madinah. Surat ini memberikan pelajaran dan peringatan dari peristiwa tersebut. Selain itu, surat ini juga mengandung ketentuan-ketentuan terkait dengan harta rampasan perang yang diperoleh setelah pertempuran. Surat ini memberikan pedoman tentang cara yang benar dalam mengumpulkan dan membagi harta rampasan secara adil. Selama membahas peristiwa tersebut, surat Al-Hasr menekankan sifat-sifat Allah yang agung, termasuk sifat-sifat kasih sayang, kebijaksanaan, kekuatan, dan pengawasannya terhadap segala sesuatu. Pentingnya takwa atau ketaatan dan ketakwaan kepada Allah juga ditekankan dalam surat ini. Takwa dianggap sebagai landasan utama untuk memperoleh rahmat dan keberkahan dari Allah. Dalam surat Al-Hasr ayat 18-24 berisi perintah untuk bertakwa kepada Allah dan diakhiri dengan bacaan Asmaul Husna. Untuk bacaan surat Al-Hasr ayat 18-24 adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat 18 yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk menghadapi hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Artinya, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tafsir ayat 19 yaitu, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maksudnya tidak mau taat kepadanya, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri untuk melakukan perbuatan ketaatan dan perbuatan baik. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun narri wa ashabul jannah
ashabul jannati humul faizun. Artinya, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tafsir ayat 20, yaitu tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil lara'aitahu khasiyam mutasaddiyan min khasiyatillah watikal amsalu nadribuha in linnasi lallahu yatafakkarun. Artinya, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Tafsir ayat 21 yaitu, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, lalu dijadikannya pada gunung tersebut, akal sebagaimana manusia, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, terbelah-belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu yang telah disebutkan di atas tadi, kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, yang karenanya lalu mereka beriman. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Artinya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat 22 yaitu, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir. Subhanallahi amma yusrikun. Artinya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, Maha Mengawasi, Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir ayat 23 yaitu, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci dari semua apa yang tidak layak bagi keagungan dan kebesarannya, yang Maha Selamat, artinya yang bebas dari segala sifat-sifat kekurangan, yang Maha mengamankan para rasul-rasulnya dengan menciptakan mukjizat bagi mereka, yang Maha memelihara, berasal dari lafal haimana yuhaiminu. Dikatakan demikian apabila seseorang selalu mengawasi sesuatu. Makna yang dimaksud ialah Dia Maha menyaksikan amal perbuatan hamba-hambanya, yang Maha Perkasa, yakni Maha Kuat, yang Maha Kuasa untuk memaksa makhluknya supaya menuruti apa yang dikehendakinya, yang Maha Agung dari semua sifat yang tidak layak bagi keagungannya. Maha Suci Allah, Dia memahasucikan zatnya sendiri melalui ini, atau dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana. Tafsir ayat 24 yaitu dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan makhluknya dari tiada, yang membentuk rupa. Hanya kepunyaannya lah asma-asma yang paling baik, yang berjumlah 99 sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis. Lafal al-husna adalah bentuk muannats dari lafal al-ahsan. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Penafsirannya sebagaimana yang telah lalu. Isi kandungan surat Al-Hasr ayat 18-24 yaitu yang pertama, perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya, dan meninggalkan semua larangannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang-orang baik dan menghinakan orang-orang yang jahat. Dan yang ketiga, pada ayat ke-21 sampai 24 disebutkan beberapa nama Asmaul Husna. Dan sebagai orang muslim, hendaknya umat manusia mendengarkan dan memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tunduk kepadanya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan atau pelafalan Al-Quran, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.